kita wajib memperlakukan setiap orang, setiap manusia sebagai sahabat-sahabat Kristus. Sangat menyedihkan jika setiap hari kita menghabiskan waktu, kita menghabiskan tenaga, kita berlelah-lelah untuk bersekutu dan kita mengatakan kita bersaksi, kita melayani. Tetapi ketika nanti di hari penghakiman yang terakhir, yang kita dengar satu suara mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu." Shalom, kembali bersama dengan saya dan hari ini kita bertemu, kita mau membaca dan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Hidup yang memberi arti, itulah tema kita kali ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, segala hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu. Engkau Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya kami memahaminya, kami memohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk memahami dan melakukannya. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu dan kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Begini firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, saya mau menyapa Bapak, Ibu, saudaraku, sahabatku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ketika kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan, bagaimanakah kita berhadapan dengan Kristus, atau bagaimanakah kita berhubungan dengan Kristus, maka tentu jawabannya akan sangat beragam. Ada yang mengatakan berdoa, ada juga yang akan menjawab dengan membaca Alkitab, hidup di dalam persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan orang-orang percaya. Ada juga yang pasti menjawab ke gereja, dan beragam jawaban-jawaban yang lain. Tapi apakah hanya dengan itu saja? Apakah hanya dengan melakukan beragam kegiatan-kegiatan itu saja, maka hubungan dengan Kristus itu dikatakan sudah terwujud? Injil Matius menjawabnya kepada kita pada hari ini dalam pembacaan nats renungan yang baru saja kita baca dan sedang kita renungkan kali ini. Injil Matius bercerita tentang apa yang terjadi pada penghakiman terakhir. Yang pertama, tentang urgensi pentingnya pelayanan kepada sesama dalam perikop ini ditempatkan dalam konteks pengadilan akhir zaman. Ketika Anak Manusia datang, akan ada pemisahan antara orang-orang benar, orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, dan orang-orang yang tidak benar, yang hidup tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Kita harus mencatat di sini, menggarisbawahi bahwa orang-orang benar itu adalah orang-orang yang di mana mereka selalu bergaul erat, berhubungan erat, dan intens serta intim dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya di sini, kalau begitu, berbicara tentang orang-orang benar, orang-orang yang bergaul dan berhubungan dengan Tuhan itu, kapan dan di mana? Di pinggir jalan, di mana ada orang-orang terlantar, di mana ada orang-orang yang menjadi gelandangan, lalu di penjara, di rumah sakit, di tempat-tempat yang terhina lainnya, di mana di sana terdapat banyak orang-orang yang terlantar, yang dalam keadaan haus, yang dalam keadaan lapar, telanjang, sakit, menderita, dan tak ada orang yang mempedulikan mereka. Maka dalam kondisi yang seperti inilah, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini mau mengatakan, disitulah tercipta hubungan manusia dengan Tuhan. Pada saat itulah tercipta hubungan manusia dengan Kristus, hubungan orang-orang benar dengan Tuhannya. Karena jelas selalu saya mengatakan, dan firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa berbicara tentang iman Kristiani itu bukan hanya teori, bukan hanya lip service, bukan hanya untuk menyenangkan telinga dan menyenangkan hati orang-orang yang mendengar apa-apa yang kita ucapkan, tapi berbicara tentang praktik hidup yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Nah, itu artinya bahwa gereja, orang-orang percaya, dan pelayanan-pelayanan gereja diingatkan oleh firman Tuhan kali ini bahwa pelayanan kita bukan karena mampu meningkatkan profit atau keuntungan, namun pelayanan kepada sesama menentukan
keselamatan dan hidup yang kekal. Makna dan hakikat pelayanan kepada sesama ditempatkan lebih mendalam, sebab perlakuan kita kepada sesama itu pada hakikatnya kita lakukan kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Apabila kita mengasihi, apabila kita mempedulikan, menghargai, dan menolong setiap orang-orang yang membutuhkan, itu pada hakikatnya kita melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, sahabatku, jemaat Tuhan, sesungguhnya ini adalah teladan yang Yesus Kristus sendiri berikan. Kasihnya untuk mereka yang sakit, kasihnya untuk mereka yang terlantar, kasihnya untuk mereka yang lapar, kasihnya untuk mereka yang haus dan menderita. Sedangkan kumpulan orang-orang yang tidak benar adalah mungkin mereka yang merasa sudah cukup baik, sudah cukup bagus berhubungan dengan Kristus, karena mereka merasa bahwa mereka sudah aktif dalam kegiatan-kegiatan gerejani, mereka sudah aktif berdoa, mereka sudah aktif membaca firman Tuhan dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi mereka tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang menderita, yang tertekan, bahkan yang membutuhkan kepedulian dan kasih orang-orang lain. Mereka sebenarnya tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Tidak ada tercipta hubungan yang baik mereka dengan Tuhan. Tidak ada tercipta hubungan yang intens dan intim mereka dengan Kristus. Tindakan orang-orang yang tidak benar adalah berbuat jahat, berlaku semena-mena, mempraktekkan ketidakadilan, merusak nama baik seseorang dengan memfitnah, menindas, serta mengeksploitasi orang lain untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Dan pada hakikatnya firman Tuhan juga hari ini mengatakan bahwa itu pun walaupun kepada manusia di dunia ini mereka lakukan, itu sama halnya mereka melakukannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya harap, saya percaya bahwa kita yang sedang membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini tidak masuk dalam kelompok orang-orang tidak benar ini, tetapi masuk kepada kelompok orang-orang benar. Amin. Sesama manusia bukan hanya sekedar sebatas orang-orang yang dekat yang ada di sekitar kita. Sesama kita adalah manifestasi dari wajah Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, yang disebut oleh filsuf Emmanuel Levinas peristiwa Epifani di dalam bukunya yang berjudul Totality and Infinity. Sehingga oleh karena itu Levinas sendiri mengatakan bahwa tanggung jawab setiap orang untuk saling menghormati dan membagi ruang dengan sesamanya manusia. Pemberitaan Injil itu artinya bahwa kita saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, dan mengasihi sesama dalam konteks hidup masing-masing. Injil sebagai kabar baik harus hadir untuk meneguhkan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu diharapkan bahwa gereja dan orang-orang percaya, termasuk saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, harus bertindak tegas untuk menolak segala bentuk penindasan dan pelecehan kepada orang lain. Penindasan dalam bentuk apapun, kekerasan fisik, mental, dan istilah yang sedang ngetren saat ini adalah bulian, mengabaikan orang lain, dan eksploitasi manusia dalam berbagai sistem. Itu harus kita tolak sebagai gereja dan sebagai orang-orang percaya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk membuka semua sekat-sekat dan belenggu-belenggu sehingga tercipta ruang kasih dan berbela rasa antara manusia dengan sesamanya manusia.
kita wajib memperlakukan setiap orang, setiap manusia sebagai sahabat-sahabat Kristus. Lalu yang kedua, bahwa setiap manusia akan diadili oleh Kristus berdasarkan segala sesuatu yang dilakukannya. Itu ditulis di dalam ayat 40 sampai 41 dan 45 sampai 46. Yesus Kristus sebagai Raja sekaligus sebagai Hakim, Dia datang untuk memisahkan manusia. Memisahkan manusia dalam kelompok-kelompok. Dikatakan dengan istilah kambing dan domba. Dikatakan dengan istilah kambing dan domba. Berdasarkan perilaku manusia terhadap sesamanya manusia. Dan khususnya terhadap sesama manusia yang lemah dan tertindas. Jadi berdasarkan perilaku terhadap sesama manusia ini ada hubungannya dengan iman. Sekali lagi bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita, tetapi ingat bahwa perbuatan baik kita itu adalah wujud dari iman. Karena iman itu adalah syukur sebagai respon kita menerima anugerah Tuhan, keselamatan hidup yang kekal yang dianugerahkannya cuma-cuma kepada kita. Oleh sebab itu kita meresponinya dengan rasa syukur, dan rasa syukur itu terlihat dalam iman yang terwujud dalam perilaku kita sehari-hari, dan terutama pada hari ini bagaimana kita memperlakukan sesama manusia yang lemah, yang tertindas dan membutuhkan kepedulian kita. Maka setiap manusia pada akhirnya akan menerima konsekuensi segala sesuatu yang dilakukannya pada hari penghakiman. Orang benar akan mendapat tempat dalam kemuliaan bersama dengan Kristus, sedangkan orang yang tidak benar akan mengalami penderitaan yang kekal. Lalu yang ketiga, mengapa Yesus memakai perumpamaan kambing dan domba? Ada 3 hal yang dijelaskan kepada kita untuk membawa kita kepada pengertian istilah kambing dan domba yang dikatakan oleh Yesus hari ini. Yang pertama, Yesus itu adalah gembala domba dan bukan gembala kambing. Silahkan nanti Bapak Ibu baca dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 bahwa Yesus itu, sekali lagi, bahwa Yesus itu gembala domba dan bukan gembala kambing. Lalu pengertian yang kedua untuk memaknai perumpamaan kambing dan domba yang disampaikan oleh Yesus, bahwa dalam kultur atau budaya Palestina, para gembala selalu membawa dan menggembalakan kambing dan dombanya secara bersamaan pada siang hari. Namun ketika sudah menjelang malam, kambing dan domba itu harus dipisahkan. Kambing harus dibawa ke kandang dan mereka harus tetap dalam keadaan hangat. Sedangkan domba lebih suka berada di tempat terbuka. Lalu pengertian yang ketiga, kambing di Palestina itu berwarna hitam atau bercorak hitam dan bulunya tidak tebal. Berbeda dengan domba yang memiliki bulu yang putih dan tebal. Domba itu sering diilustrasikan sebagai umat yang baik dan benar, sedangkan kambing itu sering diilustrasikan sebagai umat yang jahat. Demikian juga apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, bahwa pada penghakiman terakhir nanti, kelak Tuhan akan memisahkan umatnya sama seperti gembala memisahkan domba dengan kambing. Domba-domba menerima kerajaan kekal yang telah disediakan, sedangkan kambing-kambing dihukum dalam api yang kekal. Nah, kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih menjadi kambing ataukah kita menjadi domba? Tentu pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Lalu yang keempat, yang terakhir, melakukan sesuatu kepada mereka yang lemah dan membutuhkan. Itu sama halnya kita melakukannya kepada Tuhan. Sama dengan halnya kita melakukannya kepada Kristus.
Lagi-lagi saya mau mengingatkan dan mau mengatakan bahwa bukanlah perbuatan kita, bukanlah perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yang membawa kita untuk menerima mahkota, untuk nanti tinggal dalam kerajaan surga yang baka. Tapi harus kita pahami bahwa perbuatan itu adalah respon rasa syukur kita sebagai wujud iman. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose pasal 3. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini biarlah menjadi peringatan yang terus mengingatkan kita untuk mengintrospeksi diri dan mendorong kita terus untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Sebab sangat menyedihkan jika setiap hari kita menghabiskan waktu, kita menghabiskan tenaga, kita berlelah-lelah untuk bersekutu dan kita mengatakan kita bersaksi, kita melayani. Tetapi ketika nanti di hari penghakiman yang terakhir, yang kita dengar satu suara mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Saya berharap kita tidak akan mendengar itu. Suara itu bukan untuk kita ketika nanti di penghakiman terakhir, dengan catatan apabila kita telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia yang fana ini. Oleh sebab itu yang paling terakhir, selagi masih ada waktu dan kesempatan, isilah hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan, sama ya seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 92 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini saya mau mengajak kita untuk membaca ayat hafalan dari Wahyu pasal 2 ayat 10c. Wahyu pasal 2 ayat 10c. Begini firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji, segala syukur, segala hormat kembali kami bawa di hadapan-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan Sang Pemilik kehidupan kami. Hidup kami adalah anugerah Tuhan semata, dan teladan-Mu lah yang hendaknya harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Maka firman Tuhan hari ini mendorong kami, mengingatkan kami, mengajarkan kami, dan biarlah pertolongan Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi loh batu di dalam hati kami, dan menjadi kalung di leher kami yang terus mengiringi perjalanan kami sampai pada akhir kami keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Demikian perenungan kita kali ini, dan kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita akan bertemu dalam perenungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.